Dianggap parasit keluarga. Bab 123. Nama asli kamu siapa kalau sedang bukan jadi Hani? Balas Fajar masih menyikapi Hani dengan sabar. Ia menatap saksama wanita jadi-jadian yang nasi mendekapnya penuh kemanjaan. Hani yang menjadi menatap ragu Fajar, beberapa kali mengerjap kemudian berkata, "Herman." Suara yang ia keluarkan barusan merupakan suara Godam yang juga langsung membuat Fajar mendelik ketakutan dalam menatapnya. "Lah ngapain enggak jadi Herman saja?" Lirih Fajar karena biar bagaimanapun, kini mereka tengah ada di teras bank. Sampai detik ini saja, Fajar masih bersikap cool. "Aku enggak mau jadi Herman karena setiap jadi Herman, aku selalu kesepian," jawab Hani masih dengan suara godamnya. Fajar bergidik ngeri kemudian menggeleng tak habis pikir. Herman atau itu si Hani Madu, masih saja bergelendot manja kepadanya. Fajar sampai merasa sangat malu lantaran semua mata sudah sibuk memperhatikan kebersamaan mereka. Teguran keras pun akhirnya Fajar dapatkan dari sang atasan yang menganggap Fajar sudah sangat meresahkan. "Kalau kamu masih mau kerja di sini, tolong jaga sikap kamu. Sudah berulang kali kamu bikin keributan, apalagi saat dulu saja, David sudah langsung saya pecat. Terakhir itu saat Mbak Sofia bawa Pak DPR ke sini. Saya sampai malu gara-gara kelakuanmu. Nah sekarang, kamu kok malah sama bencong." Pak Mukmin menatap tak habis pikir Fajar, di ruang kerjanya. "Mau kamu sama bencong apa malah wewe gombel, memang hak kamu. Namun tolong, jangan sampai dibawa ke tempat kerja," lanjut Pak Mukmin. Di hadapannya, Fajar tetap duduk sambil menunduk dalam. "Sekarang saya tanya, kamu mau tetap kerja di sini dan janji tidak membuat masalah lagi? Atau tetap dengan cara hidupmu tapi silakan mengundurkan diri daripada saya menghentikan kamu dengan tidak hormat," lanjut Pak Mukmin dan kali ini sukses membuat Fajar menatapnya. "Pak, saya mohon, saya sangat butuh pekerjaan ini. Sementara masalah si Hani bencong itu, ya saya sendiri bingung mau gimana jurusnya soalnya diusir bahkan pakai cara kasar, dia tetap nempel," balas Fajar. "Ya pokoknya saya enggak mau tahu. Kamu wajib bikin dia jaga sikap, jangan jadi memedi di teras depan dan bikin nasabah enggan datang," tuntut Pak Mukmin. Kali ini, Fajar yang terlihat ketakutan, berangsur mengangguk-angguk. Meninggalkan cinta Fajar dan Herman Hani yang berat di segalanya, di tempat berbeda dan itu di rumahnya, akhirnya Widi yang tengah menyusun setiap bahan takjil pesanan pembeli, membalas pesan dari Dr. Andri. Pria itu berdalih akan mampir ke rumah karena khawatir pada Widi yang tak kunjung membalas wa. "Widi, maaf, Dok. Saya baik-baik saja, kok. Dokter beneran enggak perlu ke sini. Alasan saya tidak menjawab wa dari dokter memang karena ada perasaan yang harus saya jaga." Membaca tersebut, Dr. Andri yang baru keluar dari puskesmas tempatnya bekerja langsung menunduk lemas. Sore yang sudah panas dirasanya makin kejam karena balasan Widi barusan. Di teras depan pintu masuk puskesmas, Dr. Andri yang sudah siap pulang, berangsur membalas pesan Widi. "Dr. Andri, memangnya kalau kita dekat, perasaan yang harus kamu jaga, enggak izinin. Jujur, kamu enggak sedang dekat dengan siapapun, kan?" Pesan Dr. Andri lagi-lagi tak berbalas hingga pria itu sengaja mengemudikan motornya menuju rumah Widi tanpa janji. Tepat ketika Widi nyaris pergi mengemudikan motornya untuk mengantar setiap pesanan, Dr. Andri datang. Terkejut,
Tentu saja. Namun Widi berusaha bersikap bisa saja. Wanita itu langsung pamit kepada Mamak dan juga anak-anaknya. Begitupun kepada Dokter Andri yang langsung ia tinggal pergi setelah sebelumnya sampai dipamiti. Mas dokter, ayo masuk. Widi cuma bentar, kok. Mau keliling antar pesanan bahan takjil, baru ke pasar lagi buat beli pesanan sayur. Bulan puasa begini, alhamdulillah pesanan tambah. Ibu Rusmini sengaja basa-basi karena tadi, cara Widi menyikapi Dokter Andri terbilang keji. Dokter Andri yang baru turun dari motor matiknya segera tersenyum kepada Ibu Rusmini. Termasuk juga kepada anak-anak Widi yang mengintip dari balik pintu. Mata-mata tak berdosa itu menatapnya dengan tatapan berminat, tapi hanya sebatas itu karena ketiganya yang sedang minum es menggunakan wadah plastik, berangsur masuk rumah. Ibu Rusmini memperhatikan reaksi Dokter Andri. Ditambah Widi yang langsung mengabaikan pria itu, Ibu Rusmini yakin memang ada yang tidak beres. Izin bertemu anak-anak, Bu. Sergah Dokter Andri santun. Oh, iya. Silakan, silakan. Ibu Rusmini membalas dengan sangat hangat. Ia bahkan sengaja memanggil anak-anak Widi, mengabsennya sesuai nama. Tak sampai 30 menit, Widi sudah kembali. Keranjang yang menghiasi belakang motornya sudah kosong. Namun, motor dinas Dokter Andri masih ada di sana. Kali ini Widi tak akan menghindari lagi agar tidak ada yang salah paham, merasa berharap, atau malah merasa tersakiti lagi. Di ruang keluarga yang juga sudah merangkap menjadi warung, keduanya duduk berhadapan tapi tetap berjarak di tikar karakter yang gambarnya sudah menjadi bahan kreativitas anak-anak Widi. Sebagian dari tikar malah banyak yang nyaris bolong. Saya merasa kamu jadi menghindari saya, sejak Mbak Sofia lahiran, ucap Dokter Andri langsung terus terang. Di hadapannya, Widi langsung mengangguk-angguk, dan sepertinya memang sengaja membenarkan. Iya, Mas. Saya memang sengaja menghindari Mas. Saya tidak bermaksud memfitnah, tapi malam saat saya mengantar Nisa, Mamah Mas memang membuat saya melakukan ini semua. Saya rasa, memang sudah sepantasnya begitu. Dan sekarang, setelah Mas tahu alasan saya harap Mas mau mengerti, jelas Widi tegas sekaligus tenang. Ya baiknya memang begini. Kita kan juga sudah enggak ada urusan, kasus kecelakaan beneran sudah selesai. Jadi, orang yang enggak tahu sekelas mamahnya dokter, juga enggak akan salah paham lagi, lanjut Widi. Di hadapannya, dengan jarak mereka yang tak sampai 2 meter, kedua mata Dokter Andri sudah langsung merah sekaligus basah. Dokter Andri terlihat nyaris menangis. Nanti saya bicarakan ini dengan mama saya, ucap Dokter Andri berat. Widi mengangguk-angguk. Itu terserah dokter, baiknya mau bagaimana. Saya hanya menyampaikan apa yang ingin Mas tahu saja, balas Widi tak mau ambil pusing karena beban hidupnya saja sudah sangat berat. Berat banget ya Allah. Kenapa Mama lagi-lagi rusuhin urusan aku? Kenapa Mama enggak bisa kayak mamahnya Kala? Padahal pas aku tanya Nisa mau Widi jadi mamahnya, sedih Dokter Andri dalam hatinya. Jangan sih. Aku enggak mau ambil risiko. Widi masih berusaha menolak secara halus, ketika Dokter Andri izin ikut belanja sekaligus mengambil pesanan kepadanya. Masa segitunya? Balas Dokter Andri yang memang sudah di motor menyusul kepergian Widi yang buru-buru pergi lagi setelah wanita itu jujur mengenai alasannya menghindarinya. Malahan bisa lebih parah,
makanya aku bilang enggak mau ambil risiko. Soalnya dari kata-kata mamah dokter yang dalam, takutnya berimbas ke anak-anakku. Kasihan mereka, Dok. Mereka masih kecil. Kalau bisa memilih, pasti mereka juga bakalan mikir ulang bahkan malah enggak mau dilahirin sama aku. Siapa sih yang mau jadi anaknya janda dan setiap saat dihina tanpa alasan? Setelah berucap demikian, Widi sengaja menatap Dokter Andri sambil berkata, "Aku duluan ya, Dok." "Permisi." Ia mempercepat laju motornya. Tak ada kehangatan apalagi rasa dekat yang Widi berikan lagi. Rasa dekat karena Dokter Andri merupakan sahabat Kalandra, hingga hubungan mereka terjalin dengan cepat sekaligus indah. Yang tersisa hanyalah ketakutan, hingga menjaga jarak menjadi satu-satunya pilihan agar semuanya sama-sama aman. Tak mau menyerah, Dokter Andri sengaja mempercepat laju motornya, membuatnya kembali bisa di sebelah Widi. Beruntung, mereka sudah tidak di dekat rumah Widi. Karena andai ia, yang melihat pasti geger dan sudah langsung berpikir macam-macam, salah satunya mengira bahwa keduanya memiliki hubungan spesial. "Nanti aku bilang ke mamaku karena aku masih ingin usaha." "Ya, biarin aku usaha dulu, lagian mama aku belum kenal kamu juga, kan?" ucap Dokter Andri. "Enggak semudah itu sih, Dok. Dan aku yakin, dokter jauh lebih paham keadaan mama dokter, dari siapapun. Ibaratnya, di mata beliau kita sudah beda level. Aku juga berani bertaruh, mulai sekarang kalau ada apa-apa dengan dokter, yang langsung dicari dan suruh tanggung jawab pun aku," balas Widi. "Ya sudah, nanti aku urus," sergah Dokter Andri yang makin menyikapi keadaan dengan serius. "Terserah dokter." Namun pada akhirnya, Dokter Andri sungguh ikut Widi. Dari semacam ikut belanja ke pasar dan sampai membantu Widi membawa sekaligus menyusun barang, juga ikut ke kontrakan David. "Ini usahanya papahnya Mas Aidan," ucap Dokter Andri kepo. "Iya, Dok. Kalau penasaran masuk saja. Mas David sekarang selalu di rumah kok," balas Widi yang buru-buru melepas sandalnya. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Wah, kesayangannya Pak Haji." Sekelas David langsung sibuk menahan tawa sebab melihat wajah Widi sudah langsung membuatnya ingat Pak Haji. Fitnah yang begitu keji. Sebal Widi sambil menahan senyum sekaligus menggeleng tak habis pikir kepada David. "Tapi asli ya, Di. Kemarin perut aku kaku gara-gara anterin tuh orang. Mau dibiarin sendiri, takut dia kecelakaan di jalan soalnya jalan ke rumah kamu masih begitu. Diajak pun malah bikin perut kaku," ucap David masih menahan tawanya. "Makanya Mas Kala paling demen ngeledekin tuh orang. Awal-awal kenalkan kata Mbak Sofia bikin emosi. Mas Kala pasti emosi terus. Alasan Mbak Sofia sama Mas Kala nikah pun gara-gara Mbak Sofia dipepet Pak Haji terus kan. Sekarang, malah lawak banget kata mereka," balas Widi yang juga sibuk menahan tawanya. "Tapi asli, mulut Pak Haji lemes banget kalau ngehina si Jihan," balas David kepada Widi, sudah seperti teman sendiri. "Emang, lemes banget, tapi nyata juga, kan, Mas? Maksudnya, itu beneran jujur," balas Widi yang kemudian memanggil Dokter Andri untuk masuk. "Oh, kamu enggak datang sendiri. Pantas, tadi ada 2 suara motor. Ayo masuk, Dok," sergah David yang memperlakukan Dokter Andri layaknya teman sendiri. Walau jujur,
pikirannya sudah langsung traveling menyimpulkan maksud keikutsertaan Dr. Andri ke Widi. "Sukses, Mas," ucap Dr. Andri langsung menyikapi senyum hangat David dengan tak kalah hangat. "Alhamdulillah. Bismillah, pelan-pelan, Dok," balas David masih menyikapi dengan hangat. Apalagi, Dr. Andri sampai langsung melihat-lihat kemudian memilih. Abis ini aku mau ke tempat Jihan, Mas. Kami sudah janjian," terus katanya dia di pasar kecamatan, depan salon pacar barunya si Fajar, cerita Jihan, tapi David yang memakai koko panjang warna putih dipadukan dengan sarung, sudah langsung tertawa sampai lemas. "Kamu sudah tahu pasangan baru kita? Romeo dan Juliman kekinian. Kalau enggak salah, namanya Herman." David heboh. "Gimana aku enggak tahu, sama Mas David saja, video atraksi mereka dijadikan status WA. Belum kabar dari yang lain karena memang mereka seviral itu," ucap Widi. "Innalillahi. Innalillahi," ucap David di sela tawa lemasnya. "Kamu tahu, tiap hari dia ditungguin mulu sama Juliman. Bukan Juliman, Mas. Tapi Herman si Hani Madu. Semoga segera dapat hidayah, sih," ucap Widi. "Hidayahnya turunnya jangan cepat-cepat, sih. Nanti jadi kurang rame," balas David lagi-lagi tertawa. Dr. Andri yang sebenarnya cemburu pada kedekatan Widi dan David, sengaja berbisik-bisik kepada Widi untuk memberitahunya perihal sosis dan juga semacam siomay yang sempat Nisa makan di rumah Widi, dan kata Nisa sangat enak. Tentu, Widi langsung memberitahu Dr. Andri, membuka salah satu lemari pendingin berisi aneka olahan nugget, sosis, dan juga siomay di sana, kemudian mengambil barang yang Dr. Andri maksud.